Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya Hanif Harafi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan laptop 10 jutaan kepada teman-teman. Jikalau sebelumnya saya merekomendasikan laptop yang 6 jutaan, 8 jutaan. Nah, kalau teman-teman mau nonton yang video itu, misalnya teman-teman belum nonton, bisa klik link di atas ini. Teman-teman nonton video itu dulu. Atau kalau misalnya mau langsung ke 10 jutaan, boleh langsung nonton video ini. Oke, jadi di sini ada beberapa laptop yang sudah kami tentukan kandidatnya sebagai laptop 10 jutaan terbaik. Tentunya laptop 10 jutaan terbaik ini menurut eh, pandangan dari saya. Jika dari teman-teman pandangan berbeda, boleh tulis di kolom komentar apa laptop yang teman-teman ketahui di 10 juta ini yang terbaik, ataupun mau sharing segala macam boleh tulis kolom komentar. Jadi di sini saya merekomendasikan yang pertama, yaitu adalah Acer Aspire 5 Slim A514. Kita tarik ke atas, di sini memakai Core i5 generasi 11, tentunya 1135G7. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena dia selain Core i5 generasi 11 yang belakang G7 juga, di sini juga memakai NVIDIA MX350. Itu artinya dari segi grafis dia tidak grafis bawaan, tapi memakai grafis NVIDIA 350, MX 350. Lalu yang kedua, dia RAM 8 GB. Lalu dari sana sudah 512 M.2 NVMe. Dan Windows 10 Office Home Student. Nah, ini yang saya suka di sini, sudah Office Home Student juga. Jadinya kalau teman-teman tuh sebagai pelajar, pekerja, itu tentunya kan sangat butuh Office Home Student, karena di masa pandemi kayak gini kan banyak kegiatan dilakukan work from home ya. Kayak teman buat laporan ataupun laporan tugas, laporan pekerjaan dan lain-lain. Itu teman-teman membutuhkan Office Home Student, tentunya berlisensi original. Lalu di sini dia juga memakai aspek rasio layar Full HD. Jadi Full HD itu 1920 kali 1080. Dari Acer sendiri diberikan Confy View LCD backlight TFT. Memang di sini layar belum IPS ya, masih TFT dengan aspek rasio 16:9. Lalu di sini WiFi-nya sudah Wi-Fi 6, dan WiFi terbaru. Garansinya ini yang saya suka dari Acer juga, garansinya panjang, yaitu 3 tahun. 1 tahun untuk spare part dari PT Acer Indonesia. Di sini saya bukakan dari Acer Official Store resmi ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau beli, teman-teman boleh DM chat dulu apa ada stoknya apa enggak. Dan di sini untuk infografisnya, dia memakai 2 GB kapasitas penyimpanannya dengan GDDR5 VRAM. Jadi nanti kalau teman-teman mau sharing juga dari RAM ke Nvidia GeForce 3050 ini, bisa menggunakan RAM. Jadi dia VRAM ya, virtual RAM. Ini yang di sharing ya. Nah, menurutnya 27% lebih kencang dibanding dengan generasi 10, yaitu yang berkode 1035G4. Dan cakupan sinyal yang lebih luas karena dia sudah ada teknologi EXO M antena, katanya seperti itu. Dan RAM bisa di-upgrade, storage-nya juga bisa. Jadi teman-teman tuh nanti kalau misalkan upgrade storage RAM misalnya ke 16 GB SSD atau memakai HDD SATA dalam tuh masih ada slotnya, teman-teman bisa untuk mengupgrade. Jadi sekilas seperti ini untuk tampilannya. Dia kalau misalnya kita lihat dari samping seperti ini, sepertinya dia sudah memakai teknologi yang baru ya, teman-teman. Jadi lihat dari sini ada seperti cekukan. Jadi dia bawahnya tuh ada buat sirkulasi angin yang lebih baik karena agak mengangkat dikit itu. Dan di sini terlihat juga masih ada combo jack, ada RJ45, HDMI, port USB dan port Type C. Tentunya. Oke, langsung saja kita ke list nomor 2. Untuk harga ini 10,999 juta rupiah, masih 11 juta kurang dikit lah ya. Lalu yang kedua ini ada dari Asus VivoBook 14 inch dengan seri A413EP. Nah, kenapa saya milih ini sih? Jadi pertama yang saya pilih ini karena tentunya dia generasi 11 Intel Core R5, lalu RAM-nya itu 8 GB dengan SSD 512 GB, memakai grafis bukan bawaan lagi ya, yaitu NVIDIA MX 330 dengan 2 GB RAM, GDDR5 VRAM tentunya. Di sini dia Office Home Student juga. Lalu untuk pilihan warna dia ada hitam, silver dan biru.
Tentunya di sini dia Full HD, tapi di sini Full HD-nya dia IPS, jadi bisa lebih jernih dibanding yang tadi, karena yang tadi tuh TFT ya. Dari segi ketajaman beda, lebih tajam yang ini dengan aspek rasio dia sama 16:9 juga. Lalu di sini untuk I/O ports-nya dia tentunya masih ada HDMI, masih ada USB Type C, dan buat headphone out-nya juga dia ada Type A, juga USB Type A. Untuk Wi-Fi-nya dia sudah Wi-Fi 6, Wi-Fi 6, dan Bluetooth-nya Wi-Fi 5, Bluetooth 5. Sudah dual band, jadinya sinyal tangkapannya lebih kuat dan transfer file lebih cepat juga karena sudah dual band. Untuk resolusi webcamnya dia HD. Di sini bisa terlihat untuk ketahanan baterainya 42 watt hours ya, dan di sini garansi resmi 2 tahun. Nah, kalau misalnya 3 hari teman-teman itu mengalami kendala, dari tokonya ini akan diganti unit yang baru dan 100% ori ya teman-teman. Dia juga menyediakan nih tokonya bisa paket anti gores dan layar, garansinya seumur hidup, lifetime. Di sini juga untuk info tambahan, di sini juga sudah ada fingerprint pada sisi touchpad sebelah kanan atas. Jadi sudah lebih aman ya dari segi security-nya. Oke. Langsung aja kita ke list yang ketiga. Di sini ada Acer Swift 3 SF314. Nah, jika sebelumnya saya list 1, list 2 yang pakai Intel, sekarang pakai Ryzen ya. Ryzen 7 generasi keempat, 4700 dengan RAM 8 GB, SSD 512 GB dengan grafis Vega 7. Di sini resolusi layarnya 14 inch, sudah Full HD dan sudah NVMe tentunya, karena laptop segini tuh sekitar 10 jutaan tuh tentunya sudah diwajarkan NVMe, karena di bawahnya juga sudah banyak yang NVMe gitu. Dan di sini tipe RAM 8 GB LPDDR4. Biasanya sih tipe RAM yang LPDDR4 ini lebih kencang performa dalam meload background apps-nya dibanding yang bukan LPDDR. Tapi tidak menutup kemungkinan juga perbedaannya nggak terlalu jauh lah ya. Di sini untuk layar IPS, Full HD, Windows 10-nya Home, sudah Wi-Fi 6 juga. Jadi ini Wi-Fi 6 sangat berguna banget untuk jangkauan sinyal yang lebih kuat lagi. Tapi di sini sangat sayangkan untuk teman-teman yang ragu ketika laptopnya rusak gitu dalam waktu dekat, misalnya 1 tahun itu beli udah rusak itu, karena ini garansi distributor. Biasanya kalau garansi distributor agak susah klaimnya, tapi teman-teman nanti chat aja ke penjualnya gimana untuk mekanismenya ketika ingin klaim garansi distributor. Biasanya sih sedikit berbeda dengan garansi resmi ya. Untuk tampilan laptopnya itu seperti ini. Jadi seperti ini. Kalau bisa dilihat sih dari segi layoutnya tuh bezelnya udah tipis ya, dari atas samping itu udah tipis. Cuman yang masih tebal tuh di bagian bawah saja. Itu wajar sih, sekarang masih banyak yang seperti itu. Terus lihat dari bodinya nih metal, motif metal, tapi di sini campuran aslinya ya. Untuk bahannya sudah bagus. Lalu untuk pilihan yang keempat di sini saya memilih Dell Vostro 3400. Kenapa setiap pilihan di 6 juta 8 jutaan saya ada Dell? Karena Dell ini juga termasuk laptop yang price to performance yang bagus gitu loh untuk di harganya juga. Di sini ada dia pakai Core i5 dengan RAM 4 GB, 256 GB SSD M.2 NVMe. Nah, di sini juga NVDA sudah yang MX330. Dia GDDR5 2 GB juga. Resolusinya Full HD, sudah IPS loh. Jadi teman-teman di harga segini sangat worth sekali untuk Dell ini sudah IPS ya di harga 10,499. Tapi untuk teman-teman yang kurang suka desainnya, mungkin teman-teman bisa, ini tergantung selera ya. Kalau misalnya teman-teman di laptop lain tuh kan desainnya tuh lebih memukau gitu. Cuman ini tergantung selera teman-teman. Jika tidak mementingkan desain nih, dan ini bisa jadikan acuan teman-teman juga. Tidak cuma desain sih, untuk performanya juga nih sangat kencang. Jadi ya ini emang di laptop dikhususkan tadinya untuk bisnis ya teman-teman, Dell ini. Jadi
ya bisa disesuaikan lah ya dengan teman-teman yang untuk kegunaan untuk bisnis, untuk apa kantoran ataupun sekolah dan lain-lain gitu. Lalu di sini dia sudah include Office Home Student juga, original 2019. Jadinya teman-teman tidak usah takut untuk membeli Office secara terpisah, dan tentunya diusahakan teman-teman jangan pakai bajakan ya Office-nya, karena itu juga nanti bisa berbahaya kepada laptop teman-teman jikalau ada file-file penting gitu. Misalkan beli yang original teman-teman. Nah, di sini speakernya sudah stereo, jadi lebih suaranya lebih keluar lagi ya. Wifi-nya sudah wifi berapa ini ya? Kita lihat di sini. Tapi untuk wifi-nya di sini belum terlihat ya wifi berapa. Tapi di sini terlihat Bluetooth-nya Bluetooth 5. Mungkin ini ya DW1810 nih. Cuman nggak ada keterangan wifi berapanya. Dan di sini untuk portnya dia sudah apa ya? Jadi untuk portnya dia tuh masih ada di 45. Ini sekarang banyak yang sudah dipangkas, tapi padahal ini sangat penting ya teman-teman. Jika apalagi misalnya ingin mendapatkan koneksi yang lebih stabil gitu dalam download ataupun upload memakai internet itu. Nah, ini sangat penting sih. Dan di sini untuk chargernya 65 watt hour. Dia garansi 1 tahun ya dari Dell ya. Dan eh kalau misalnya ada apa-apa teman-teman bisa hubungin Dell ya. Nanti kalau misalnya ada apa namanya kendala atau apa-apa, misalnya sewaktu-waktu, nanti teknisinya bisa langsung datang ke rumah teman-teman. Jadi sangat friendly banget. Di sini juga saya mengambilnya dari Dell official partner ya. Jadi sudah terpercaya lah teman-teman, nanti tanya aja kalau misalnya ingin meminang laptop ini. Dan di sini eh, kecepatan RAM-nya dia 3200 mAh tadi saya lupa bilang. Jadi sudah lumayan kencang ini ya. Terus saya lanjut lagi ke yang ketiga dari akhir. Di sini sudah ada Asus A409JP i5 generasi 10 1035G1. Di sini kenapa saya pilih yang pertama di sini dia RAM-nya 8 GB dan untuk penyimpanan 1 TB di sini ya. Karena belum SSD juga, tapi nantinya bisa di-upgrade sih. Ada slot kosong untuk SSD-nya. Di sini dia pakai eksternal grafis yaitu MS330, bukan eksternal grafis sih, maaf. Maksudnya ada grafis bukan grafis bawaan yaitu MX330 dengan 2 GB. Garansi resmi ya Windows 10 ya teman-teman. Di sini sudah terstereo juga. Eh, sudah 60 Hz anti glare layarnya, tentunya sih udah anti glare ya. Tapi di sini biasanya kalau ditulis Full HD aja, di sini belum IPS ya teman-teman. Di sini LPDDR4, jadi bisa lebih kencang lagi tadi saya bilang. Tentunya kalau Asus tuh sudah di doubling sama, bukan di doubling, maksudnya sudah di booster dengan audionya sama Asus Sonic Master. Tapi disayangkan di sini Bluetoothnya masih 4.2, tapi keyboardnya sudah ada backlight. Jadi kalau teman-teman ngetik malam-malam tuh lebih enak lah gitu, misalnya di tempat-tempat yang kurang cahaya gitu. Ataupun cuma sebagai penampilan estetik saja, ini sangat penting gitu. Dan sudah garansi 2 tahun include operasi sistem Windows 10, sudah Office Home Student juga 2019. Dan untuk toko officialnya dari Aura Teknologi, teman-teman bisa DM aja, chat aja gimana untuk stoknya ada apa enggak. Karena untuk harga ini saya notice dapat berubah-berubah, tergantung ya, setiap bulannya biasanya dapat berubah, bisa lebih tinggi bisa lebih rendah. Tapi untuk bulan ini untuk harga-harga laptop prediksi saya sih lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Bisa terlihat di 10 jutaan tadinya kita bisa mendapatkan laptop yang lebih tinggi speknya. Kali ini bisa lebih rendah dapatnya. Mungkin itu sekarang lebih tinggi, permintaan banyak mungkin ya. Sekarang lagi banyak kegiatan dilakukan dari rumah, nah, dari sekolah atau entah itu kerja juga sangat pengaruh. Dan di sini ada Asus VivoBook Ryzen 7 3700. Nah, AMD Ryzen 7 3700 di pilihan buah list terakhir ini. Ya, karena itu dia lebih tinggi ya dari segi
performanya gitu. Walaupun ya tidak bisa dilihat dari aspek situ saja, mungkin banyak yang lain, aspek lain. Tapi di sini yang saya senang dia sudah Full HD, layar juga sudah IPS 8 GB. Tapi sayangnya dia onboard ya di sini. Ya udah bisa di-upgrade dan RAM-nya itu dan memorinya itu 512 GB. M.2 NVMe tentunya, PCIe generasi 3.0, dan di sini dia WiFi-nya WiFi 5 dan Bluetooth versi 4.2. Sudah ada fingerprint, backlight keyboard. Wah, ini sangat penting sih ini untuk sekarang nih, kadang dari segi keamanan kenyamanan tuh sangat berkorelasi ya. Dan sini sudah Windows 10 Home. Tentunya sini sudah Office Home Student. Jadi bedanya sih Office Home Student sama Office 365 ya. Sedikit info aja, kalau misalnya Office 365 tuh kita per tahunnya bayar, jadi seperti prabayar gitu untuk perpanjangannya. Tapi kalau Office Home Student tuh kita bayar di awal untuk dipakai selamanya, asalkan tapi teman-teman itu tidak di apa ya namanya, install ulang ataupun OS-nya diganti gitu, misalnya downgrade mau upgrade Windows, nanti bisa hilang karena eh, apa namanya, sangat sensitif ya, dia berasa nggak serial key gitu. Lalu yang terakhir tuh ada Acer Aspire ya, A515. Di sini Ryzen 5 5500U. Jadi ini pilihan terakhir saya. Dan sini sudah storage-nya 512 GB. Tentunya di sini sudah OHS juga 2019. USB-nya 3.2. Jadi kan biasanya kita kenal 3.0 ya, sekarang udah 3.2 Gen 1 Type A dan Type C. Tentunya di sini juga garansi resmi Acer. Jadi ini untuk pilihan terakhirnya sih, saya kenapa pilih ini ya, karena dari segi performa juga masih mumpuni. Bukan masih mumpuni sih, bisa mumpuni ya di harga 10 jutaan nih dengan Ryzen 5 5500U. Oke, jadi segitu aja sih untuk video saya kali ini. Rekomendasi-rekomendasi laptop yang telah saya buat. Semoga teman-teman dapat mengetahui ya, setelah melihat video ini, laptop mana sih yang cocok untuk teman-teman, apakah dari segi speknya, layarnya, apakah dari segi storage-nya. Nah, antara keempat itu teman-teman bisa pilih apa yang telah tadi saya paparkan. Terima kasih sudah setelah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya teman-teman ada saran video selanjutnya buat apa lagi, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.